Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Oke, Pak Guru harapkan kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang P5, yaitu proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ya, kemudian ada juga proyek atau profil belajar rahmatan lil alamin atau yang disebut dengan PPLA. Ya, hari ini kita akan membuat sebuah proyek. Nah, nanti Pak Guru akan jelaskan. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu seperti biasa kita berdoa ya. Pak Guru minta ketua kelas untuk memimpin doa ke depan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Bapak ucapkan pada ketua kelas. Selanjutnya harus sekalian sebelum kita mulai, marilah kita bertawasul terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW dan kedua orang tua kita, kemudian Bapak Ibu guru kita ya. Sayyidina Muhammadin sayyidina Rasulullah wa al-anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Al-Fatihah. Fatihah berikutnya kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup semoga umurkan umurnya, kemudian dibukakan pintu rezeki, diberikan rezeki yang halal barokah, kemudian diberikan taufik dan hidayahnya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Lahumul Fatihah. Fatihah berikutnya kepada yang terakhir kita hadiahkan kepada guru kita yang telah membimbing kita sampai saat ini sehingga kita bisa memahami berbagai macam ilmu pengetahuan ya. Dengan doa yang sama, semoga para guru kita ini diberikan kemudahan dalam hidupnya, dibukakan pintu rezekinya, dipanjangkan umurnya, kemudian diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Lahumul Fatihah. Oke, berikutnya sebelum kita lanjutkan, Pak Guru ingin memeriksa kehadiran semua ya. Jadi yang Pak Guru sebut nama silahkan bilang aja. Ahmad Ridwan Nafir? Tidak. Oh ya, kenapa tidak masuk? Sakit ya. Aina Zati Batin Najwa, Amanda Abnan Nasifa, Anggun Minabaha, Ardian Parizi, Arjuna Arya Saputra, Siti Aprianti, Daniel Pagdi, Mika Priya, Mita Bernawati Azira, Muhammad Febrianto, Muhammad Zakir, Muhammad Ikramullah, Muhammad Nizam Hidayat, Fatan Abizan Maulana. Pendapatan? Tidak masuk ya. Tambah terangan? Ada terangan. Sarsana Bila, Septiana Nur Sabitri, Sita Ramdhani, Sakila Nanjanati, Julia Rasti Putri, Zainu Azani, mana Zainu? Oh ya. Selviana, Fatan Al-Ghazali, ya. Saskia Melia Putri, Abdul Aziz Syuhada, Muhammad Abriani Pratama, Muhammad Abdian Irsyad. Ya, ada dua orang yang tidak masuk ya. Oke, selanjutnya harus sekalian ada beberapa hal yang perlu Pak Guru sampaikan dan jelaskan terkait tentang proyek P5. Nah, jadi proyek yang kita akan bahas ini dengan tema gaya hidup berkelanjutan ya. Gaya hidup berkelanjutan dengan topik bijak plastik ya, atau bijak menggunakan plastik, yaitu membuat kreasi menggunakan gelas plastik. Nah, nanti Pak Guru sudah siapkan bahan, nanti ada contohnya, kita akan buat sebuah proyek ya. Oke, berikutnya sebelum kita mulai, Pak Guru ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan sebuah pengantar ya. Mengenal jenis sampah plastik dan prinsip 4R. Apa itu 4R? Nah, jadi apa itu 4R? Kemudian apa saja jenis-jenis sampah itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian sebelum kita mulai, Pak Guru ingin bertanya dulu, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Apa dampak sampah apabila dibiarkan saja? Anggun, apa? Mengenakan bahan
ya bisa mengakibatkan banjir. Selain banjir apa lagi? Oke, Jangkit. Bau, ya bagus ya. Sampah itu bau kalau sudah numpuk. Ya, apalagi? Artinya apa sih? Pencemaran sungai. Iya, pencemaran sungai itu mencemar lingkungan. Ya, siapa lagi? Daniel? Pencemaran udara dan tidak akan nyaman untuk di lingkungan hidup. Iya, pencemaran udara. Jadi tidak enak ya. Maksudnya udaranya tercemar karena terlalu banyak sampah. Oke, berikutnya itu saja mungkin. Ya, definisi sampah plastik dan dampaknya. Nah, jelas dilihat ini? Sudah jelas dilihat? Oke. Sampah plastik adalah limbah yang terbuat dari bahan polimer sintetis. Plastik tidak mudah terurai dan dapat mencemari lingkungan. Banyak kita temukan ya. Dan misalkan ada yang sudah membuang sampah, menggali lubang, kemudian membuang sampah plastik ke dalamnya. Digali bertahun-tahun nanti ya, dibiarkan bertahun-tahun kemudian digali, pasti plastik itu tidak akan terurai ya, tidak bisa terurai. Mana contohnya? Seperti contoh mungkin di belakang ya, contoh di lingkungan sekolah kita sudah buat lubang tempat pembuangan sampah. Kalau kita gali lubang tersebut, nanti sampah-sampah plastik itu pasti masih terdapat seperti biasa ya, dia tidak berubah bentuk. Nah, itu sampah plastik. Beda dengan sampah organik, contohnya daun-daun ya. Kalau sampah organik ini anak sekalian, kalau kita buang, maka dia nanti lama-kelamaan akan terurai menjadi tanah. Nah, dan itu punya nutrisi ya, bisa menjadi media untuk tanaman dan lain sebagainya, bisa menjadi pupuk ya. Kemudian dampak sampah plastik meliputi pencemaran tanah. Tadi sudah disebutkan ya, banyak disebutkan. Pencemaran tanah, air, udara, serta mengancam ekosistem laut dan kesehatan manusia. Apalagi di laut teman sekalian ya, banyak terdapat penyu yang mati akibat terlilit sampah. Nah, jadi itu. Oke, kemudian berikutnya jenis-jenis sampah plastik. Ya, adapun jenis-jenis sampah plastik kalau dikategorikan misalkan berdasarkan sifat, plastik terbagi menjadi ada plastik yang keras, lunak, dan fleksibel. Ya, setiap jenis memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda. Ada yang plastiknya keras, ya, ada yang plastiknya lunak, dan ada yang plastiknya fleksibel. Maksudnya fleksibel itu bisa berbentuk apa saja, ya. Nah, kemudian berdasarkan bentuk sampah plastik juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Nah, bentuknya sepertinya botol, kemudian kantong, sedotan, dan kemasan, gelas plastik, dan lain sebagainya. Oke, next. Ya, nah prinsip 4R tadi ya, kita sudah mengenal ada prinsip 4R. Nah, apa saja prinsip 4R itu? Nah, prinsip 4R. Ini R yang pertama. R yang pertama adalah reduce. Nah, jadi bahasa Inggris ini anak ya. Reduce. Apa itu reduce? Mengurangi penggunaan plastik. Penggunaannya kita kurangi. Jadi, mana contohnya yang biasanya kita gunakan kresek, kita ganti dengan tas. Nah, itu maksudnya ya ketika berbelanja dan lain sebagainya. Contohnya banyak di toko-toko besar itu kalau belanja dikasih tas ya, bukan dikasih plastik lagi. Nah, itu contoh penggunaan reduce ya, kurangi konsumsi. Yang kedua, pilih produk ramah lingkungan. Contohnya produk ramah lingkungan itu seperti kain-kain dan lain sebagainya ya, jadi tidak mencemari lingkungan. Oke, yang kedua adalah prinsip reuse ya, menggunakan kembali sampah plastik. Ini yang prinsip yang kedua, yaitu R yang kedua, reuse. Use ini menggunakan, re itu kembali ya, digunakan kembali. Prinsip yang kedua itu adalah reuse. Botol plastik bisa digunakan kembali. Contohnya kita beli botol minuman air mineral, kita buang, jangan dibuang tapi bisa diisi kembali. Itu contohnya ya. Kemudian kantong plastik dan lain sebagainya, itu reuse. Kemudian prinsip yang ketiga ada recycle, mendaur ulang ya.
Ada prinsip yang ketiga yaitu R3 recycle, mendaur ulang. Kemudian bisa dicontohkan dalam penggunaan kehidupan sehari-hari, mana sampah yang bisa didaur ulang itu bisa menjadi cuan, bisa menjadi duit. Ya, contohnya dikumpulkan botol-botol bekas, kemudian kita kasih ke pasar loak. Ya, nanti ada pabrik-pabrik yang mendaur ulang. Itu contohnya. Ya, yang terakhir, prinsip R yang terakhir yaitu replace. Apa itu replace? Menggantikan plastik dengan bahan rumah. Iya, R yang terakhir ini adalah replace, mengganti penggunaan plastik. Ya, tidak menggunakan plastik. Ya, pilih produk namanya. Contohnya seperti yang ada di gambar. Ya, menggunakan troli. Ya, bahan troli itu untuk mengangkut barang-barang. Ya, tidak menggunakan yang contoh seperti plastik dan lain sebagainya. Oke, kemudian berikutnya, nah, penerapan 4R dalam kehidupan sehari-hari bisa kita kurangi. Pertama, kita kurangi. Yang kedua, kita gunakan kembali. Yang ketiga, kita daur ulang. Dan yang keempat, kita ganti. Oh, itu saja. Nah, jadi itu saja penjelasan tentang prinsip 4R. Ya, ada yang masih mengingat? R yang pertama apa tadi? Reduce ini apa artinya? Reduce apa artinya? Iya, mengurangi penggunaan plastik. Supaya lebih diingat lagi. Kurangi, ya. Reduce di sini artinya kurangi penggunaannya. Kemudian R yang kedua apa? Reuse. Apa itu reuse? Use artinya menggunakan kembali. Gunakan kembali. Nah, kemudian yang ketiga recycle, mendaur ulang. Kemudian yang terakhir adalah replace, mengganti bahan plastik. Ya. Oke, hari ini kita akan membuat sebuah proyek dengan menggunakan bahan gelas plastik. Kira-kira masuk kemana dia? Masuk ke prinsip yang keberapa? Yang keberapa? Yang ketiga apa? Yang kedua? Hah? Bisa jadi yang kedua, menggunakan kembali itu dalam bentuk yang lain. Kalau didaur ulang itu dibuat kembali menjadi sebuah produk yang baru, atau yang bisa juga masuk ke dalam mendaur ulang. Bisa juga, ya. Tapi kalau daur ulang itu lebih ke digiling kemudian dibuat kembali dalam bentuk yang baru. Nah, kalau ini kita akan menggunakan sampah gelas plastik menjadi sebuah karya. Hari ini harus sekalian, ini sebuah contoh, ya. Contoh penggunaan, dan ini akan kita buat hari ini, ya. Nah, nanti ini akan dirangkai, ada batang, ya. Nah, kemudian ini akan kita jadi hiasan gelas. Oke, ini sebuah proyek yang akan kita buat. Pak Guru akan bagi kelompoknya, ya. Nanti, ini sudah kelompok yang ada. Tidak usah kita bagi karena ini sudah dibagi mungkin sama guru kelasnya. Pak Guru sudah siapkan bahan berupa gelas-gelas plastik yang akan kita buat, ya. Oke. Pak Guru minta tolong sini untuk bagikan teman-temannya. Bisa dibantu juga yang lain, ya. Nah, bisa dibagikan per kelompok. Kita bagi per kelompok mungkin berapa? Ini kita buat proyeknya, ya. Ya, kemudian bahan yang lain seperti lem, mari kita Pak Guru himbau di bawah, ya. Kemudian ada lem yang bisa dimakan bagi tampilan dan seperti itu. Nah, kita boleh dibuat langsung, ya. Boleh dibuat langsung. Langkahnya adalah dengan menyuntik-nyuntik. Ya, supaya nanti mudah dibuat, ya. Ya. Ya, buat seperti ini.
bermanfaat dari kali ini. Ya, mana? Oh, ini sudah mau jadi mana ini? Kalau yang ini agak sulit, agak keras ya. Ini bisa kok. Kemudian ya yang sudah kumpulkan di tengah, nanti kita akan buatkan tangkainya. Nih bagus nih, kelompoknya pun sudah membuat tangkai ya. Nah, kemudian dilem ya. Kasih dia lem. Pakai lilinnya, boleh pinjam lilin, tapi satu bersama. Pakai silet ya, boleh pakai silet. Ya sekalian, nah ini sudah jadi hasil karyanya dari gelas plastik alih-alih Monty ya, gelas plastik bekas. Kemudian yang ini juga, nah ini masih sedang berproses, tapi ada yang sudah jadi, tinggal dibuatkan rangkai. Kemudian ini kelompok 1, ya bagus ya karyanya sudah jadi, mantap. Ada sedotannya juga. Nah ini kelompok 4 yang belum, ya kelompok 4 dia pakai botol Nutribus, bagus. Ini juga nanti dirangkai kan ya, yang ini yang sudah jadi ini nanti dibuat, karena waktu yang terbatas dan sebagainya. Bentar lagi kita jam 5-nya habis ya. Ini juga nanti akan lebih bagus dirangkainya ya. Ini sudah bagus, tapi nanti lebih bagus lagi kalau dipakaikan lem dan lain sebagainya. Ini yang begini. Oke, semoga kegiatan kita P5 ini ya membantu kita dalam kehidupan sehari-hari mengurangi dampak daripada sampah plastik seperti yang tadi ya. Jangan lupa prinsip 4R. Reduce, reuse, recycle dan replace ya. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ada sampah-sampah plastik, misalkan kresek-kresek dan lain sebagainya, itu dikumpulkan bisa dibuat macam-macam karya ya. Nah jadi ini salah satu contoh karya yang terbuat dari sampah plastik. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, Pak Guru ingin tanya kalian bagaimana apa yang sudah dipelajari hari ini. Ada yang mungkin bisa menjelaskan 1 atau 2 orang yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan angkat tangan. Ya Anggun. Ya Anggun. Oh Tia. Iya, macam-macam jenis sampah plastik berdasarkan dari jenisnya tadi ya. Ada yang lunak, ada yang kasar dan lain sebagainya. Kemudian Syuhada Bisa membuat sampah menjadi karya yang cantik. bagus Syuhada ya. Ya Febri apalagi? Prinsip 4R. Apa itu prinsip 4R? Reduce, terus reuse, kemudian recycle itu ya. Kemudian terakhir ada replace, mengganti. Apalagi Anggun? Bisa mendaur ulang sampah yang sudah menjadi sampah. Iya, bisa mendaur ulang sampah plastik ya. Ada lagi? Oke, Pak Guru rasa itu cukup untuk refleksi hari ini. Ke depan anak-anakku sekalian kita akan membuat karya dari bahan-bahan yang lain lagi ya. Sudah, nanti kita lanjutkan kegiatan ini. Nanti jadi yang bahan-bahan yang belum ini bisa dibuat ya. Silakan ditiup lilinnya. Nanti dibuat di rumah saja. Boleh dibuat karyanya di rumah, nanti dipajang di rumahnya. Oke, mungkin ini saja pembelajaran hari ini anak-anak sekalian. Itu kesimpulan hari ini. Mari kita memanfaatkan sampah plastik yang sulit untuk diuraikan oleh tanah ya. Jadi beda seperti sampah organik dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang perlu Pak Guru sampaikan untuk kegiatan P5 kali ini. Besok mungkin kegiatan P5 berikutnya kita akan buat pelecing. Setuju? Setuju. Nah, kita akan buat pelecing kangkung kearifan lokal. Oke? Mungkin hanya ini dulu. Kita tutup sama-sama dengan melafalkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.